Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk belajar fisika 2 pada hari ini tentang materi arus bolak-balik. Ini bab 35, bab terakhir kita pada materi di semester ini. Untuk GGL yang dipanggilkan kumparan yang berputar, di sini kita lihat ada grafik antara voltase, dia tegangan dengan waktu terhadap waktu. Dimana di sini diketahui bahwa periode itu merupakan satu gunung dan satu lembah. Jadi satu gelombang ini merupakan satu periode. Dan di sini ada putaran seperempat cycle, dimana setengah dari gunungnya atau setengah dari lembah itu merupakan 90 derajat. Kenapa? Karena satu gelombang itu kan 360 derajat. Jadi kalau setengah dari salah satunya, berarti nilainya adalah 90 derajat. Ini merupakan gelombang sinusoidal, di mana untuk GGL arus bolak-balik itu merupakan tegangan AC. Jika kumparan berputar dengan frekuensi F dengan satuan putaran per detik atau satuan Hertz, ya kita singkat dengan Hz, maka tegangannya saat ini adalah ini, V sama dengan V0 sin omega t. Omega adalah kecepatan gelombang, di mana nilainya adalah 2πf. F untuk frekuensi, T untuk waktu, ya sekon. Di mana V0 merupakan amplitudo, meskipun dia nilainya adalah nilai volt tegangan, tapi untuk yang namanya amplitudo adalah nilai maksimum dari gelombang itu. Berapa nilainya? Jadi itu V0. Nilai maksimum tegangan dengan satuan volt, dan omega itu kecepatan gelombang atau kecepatan sudut, ya, dengan satuan radian per sekon. Dan F nya sendiri adalah tadi frekuensi dengan satuan Hertz atau Hz, atau satuannya putaran per detik juga boleh. Frekuensi tegangan berhubungan dengan T, ini ya periode, dimana nilai periode di sini adalah 1 dibagi dengan F. Jadi kalau mencari F nya juga nanti kebalik juga, ya, F sama dengan 1 dibagi T. T sendiri merupakan periode dengan satuan detik atau sekon. Kumparan yang berputar bukan satu-satunya sumber tegangan AC. Di antaranya adalah barang elektronik yang dapat menghasilkan arus AC. Jadi arus AC itu bisa dihasilkan oleh barang-barang elektronik yang ada di rumah kita, ya, banyak sekali. Ya, kalau ini kita bahas tentang kumparan yang berputar, itu salah satu sumber tegangan AC atau arus bolak-balik. Grafik arus AC tadi hampir sama dengan grafik tegangan AC, namun untuk terjadinya nilai maksimum atau amplitudonya tidak terjadi pada saat yang sama, meskipun frekuensinya sama. Jadi nilai arus sama tegangan, meskipun nilai frekuensinya sama, tapi mempunyai nilai maksimum itu pada saat ini berbeda, ya, tidak jadi pada saat yang sama, jadi tidak sama pada waktu yang berbeda. Untuk alat ukur dari arus bolak-balik ini, ya, menunjukkan nilai efektif atau nilai RMS. Apa itu RMS? Root mean square, ya, arus maupun tegangannya. Jadi nilai ini selalu positif nilainya. Hubungan dengan amplitudo sesaatnya dirumuskan dengan V, dan I nya juga sama, ya, nilainya, dimana untuk tegangannya adalah sama dengan root mean square-nya, root mean square, ya, sama dengan V0 per akar 2 sama dengan, untuk seperakar 2 sudah dihitung, nilainya adalah 0,707 V0, dan I nya juga sama nilainya arusnya, yaitu 0,707 I0, dengan satuan V adalah volt dan arus adalah ampere. Kalau yang dibangkitkan atau daya yang hilang, ya, daya yang dihilangkan oleh arus efektif I dalam resistor itu dirumuskan dengan I kuadrat R. Jadi nilai daya P itu sama dengan I kuadrat R. Arus dikuadratkan dikalikan dengan hambatannya. Untuk latihan yang pertama, bisa dilihat di 35.1, ya. Sebuah voltmeter menunjukkan tegangan AC berbentuk sinus
120 volt dengan frekuensi 50 Hz. Yang pertama, berapa harga maksimum tegangan satu siklusnya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tegangan maksimum. Sudah diketahui bahwa dia mempunyai tegangan AC yang 120 volt ya, frekuensi 50. Kita pakai rumus main square-nya tadi ya, V sama dengan V0 per akar 2. Tapi yang ditanyakan di sini adalah harga maksimum tegangan, jadi V0 amplitudonya sama dengan akar 2 kali V. Akar 2 dikalikan V nya adalah 120 volt, kalau kita kalikan sama dengan 170 volt. Nah, cara menghitung seperti ini nanti saya kasih lihat ya. Lalu untuk yang kedua, bagaimana persamaan dari tegangan itu? Persamaan tadi kan V sama dengan V0 sin omega T atau 2πft, dimana di sini frekuensinya 50, maka V0 yang kita masukkan 170 volt, 170 sin 2πft. Nah, di sini tetap pi dan T-nya tetap, yang kita masukkan dari nilai frekuensinya saja. Jadi 50 kali 2 adalah 100 pt, seperti itu. Untuk perhitungan akar 2 kali 120, ini kita bisa lihat di sini ya. Maaf. Nah, ini kita ke akar 2 ya. Sini akar 2, nah 2 ya, akar 2 itu adalah 1,414 sekian, kita kalikan dengan 120 sama dengan 169,7, kita bulatkan jadi 170 volt, seperti itu ya. Selanjutnya tentang bentuk dari hukum Ohm. Kita tahu ya, untuk hukum Ohm masih ingat ya, bahwa hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Misalkan ada arus yang berbentuk sinus dengan frekuensi F dan nilai efektif I mengaliri resistor murni R atau induktor murni L atau kapasitor murni C, maka voltmeter AC atau tegangan bolak-baliknya di sini yang dihubungkan pada baik R, L maupun C akan menunjuk nilai yang nilai V ya sebagai berikut ya. Dalam resistor murni, nilai V nya adalah I kali R, untuk induktor V nya adalah I kali XL ya, untuk kapasitor V sama dengan I kali XC. Jadi mana XL itu nilainya adalah 2πf kali L, induktansi ya dengan satuan Henry. Terus kemudian XC nya adalah setengah kali pi Fc, C nya adalah kapasitansi dengan satuan farad. Nah, XL sama XC ini mempunyai satuan yang sama dengan R, yaitu satuannya adalah ohm, seperti itu. Fase. Bila tegangan AC diadakan pada resistor murni, maka tegangan dan arus yang mengaliri resistor akan mencapai nilai maksimum pada saat yang bersamaan. Nah, begitu juga nilai-nilainya. Tegangan dan arus menjadi sefase. Jadi kalau nilai arus dan tegangan itu sama gelombangnya ya pada waktu yang bersamaan, itu berarti tegangan dan arus menjadi dinamakan sefase. Namun, jika tegangan AC ya diadakan pada induktansi murni, maka tegangan mencapai nilai maksimumnya itu 1/4 siklus sebelum arus ya. Yakni tegangan mencapai nilai maksimum pada saat arus mencapai nilai 0. GGL balik pada induktansi menyebabkan arus dalam induktansi menjadi tertinggal karena ini mencapai nilai 1/4 sebelum arus dari tegangannya. Maka arus dan tegangan pada induktansi murni ini dinamakan tidak sefase atau berbeda fase. Bila tegangan AC diadakan pada kapasitor murni, tegangannya akan tertinggal 90 derajat dari arus yang mengaliri kapasitor.
arus harus mengalir dahulu sebelum terjadi beda potensial atau sebelum muatan terimpun pada kapasitor. Nah, di sini berarti untuk pada resistor dia tegangannya atau arusnya sefase, di induktor dia tidak sefase, dan di kapasitor dia juga tidak sefase. Jika pada rangkaian R, L, dan C tegangan dan arus pada umumnya tidak sefase, sudut yang menyatakan berapa jauh tegangan tertinggal terhadap arus dan mendahului arus di sini ya dinamakan sudut fase. Impedansi atau Z. Impedansi merupakan rangkaian RLC, jadi gabungan dari semua rangkaian dari R ya, hambatan, resistor, induktor, dan kapasitor yang berhubungan secara seri. Itu dirumuskan dengan Z. Impedansi ya, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Jadi ini dikurangi dulu baru dikuadratkan, terus ditambahkan dengan R kuadrat baru diakar. Dengan Z satuannya adalah ohm. Jika tegangan V diadakan pada rangkaian seri, maka berlaku hukum ohm juga, di mana V sama dengan I kali Z, karena Z ini adalah ini gabungan dari rangkaian ini, satuannya ohm. Jadi V adalah volt, I arus, ampere ya, Z impedansi dengan satuan ohm. Sudut fasenya tadi yang di bahas sebelum ini, sudut fase antara V dan I dirumuskan dengan tan ini ya, tan Pi sama dengan XL min XC dibagi dengan R. Jadi ini dibagi dengan ini, atau kita pakai cos juga bisa, cos Pi sama dengan R per Z ya, jadi hambatan dibagi dengan Z impedansinya. Untuk penggambaran vektor ini untuk rangkaian RLC dituliskan seperti rumus Pythagoras di sini, di mana ada untuk sisi ini ya, sisi lurusnya itu R-nya, miringnya itu Z, yang depan sudut itu XL min XC. Jadi kalau kita mencari Z-nya kita pakai rumus Pythagoras ya, jadi akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ini seperti itu ya. Untuk ini apa namanya, hubungan tegangannya juga berlaku sama seperti impedansinya, di mana VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat sama dengan V kuadrat, seperti ini. Jadi seperti rumus Pythagoras, A kuadrat B kuadrat C kuadrat ya. Berbeda dengan nilai tegangan sesaat, voltmeter AC menunjukkan tidak akan pernah negatif. Akibatnya tegangan yang ditunjukkan voltmeter ketika di rangka seri tidak sama dengan jumlah tegangan masing-masing unsur. Rugi daya atau daya yang hilang seperti yang dirumuskan tadi di depan, I kuadrat kali R ya, tapi di sini untuk tegangan AC sebesar volt ya diberikan pada impedansi. Tegangan ini menimbulkan arus I dalam impedansinya, dan sudut fase antara V dan I adalah P. Maka karena ada sudut fase yang ada di sini, maka untuk rugi dayanya atau daya hilang dirumuskan dengan V dikalikan I cos P. Cos P ini merupakan faktor daya, cos P saja ya, itu faktor daya. Untuk resistor murni nilai faktor dayanya adalah 1, jadi tetap V kali P saja kalau ini 1 ya. Sedangkan untuk induktor dan kapasitor adalah 0, jadi tidak ada daya yang hilang dalam induktor atau kapasitor murni. Jadi rugi dayanya berapa? 0 untuk induktor dan kapasitor. Kalau pada resistor yang murni nilainya adalah V kali I. Perhatian rangkaian ya 35-9 ya, bisa dilihat rangkaian seri pada jaringan 200 volt 60 Hz ya. Sini tadi reaktansi kapasitif 30 ohm, resistor ini ya 44 ohm, dan kumparan ya dengan nilai
XL nya 90 ohm dan hambatannya adalah 36 ohm. Yang ditanyakan, berapa arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, ini rangkaiannya seri semua ya. Terus yang kedua, beda tegangan di setiap unsur, berapa ini tegangannya. Faktor daya rangkaian, faktor dayanya berarti cos P nya ya. Terus yang keempat, daya yang terserap dalam rangkaian, daya yang hilang berapa. Nah, di sini kita untuk yang pertama, untuk mencari arus kita harus mencari impedansinya dulu dari rangkaian tadi. Maka Z di sini akar R1 plus R2 karena dia ada hambatan di XC ya, jadi ditambahkan, dikuadratkan, ditambah dengan X elemen XC kuadrat. Hambatannya tadi ada 2, ini 44 ditambah 36 itu adalah 80 ya, kuadrat ditambah X elemen XC 90 dikurangi 30 kuadrat. Dan kalau kita hitung nilainya Z nya adalah 100 ohm. Setelah ketemu nilai Z, kita mencari arusnya, sama dengan V dibagi Z, karena kita sudah tahu di sini hambatannya adalah 200 volt, maka 200 dibagi dengan Z nya 100, maka nilai arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 2 ampere. Untuk yang kedua, beda potensial pada kapasitor, kita hitung aja I kali XC, 2 kali XC nya 30 berarti 60 volt. Pada resistor I kali R1, 2 kali 4 88 volt. Impedansi kumparan dalam tadi ya, coil ada kumparannya adalah R sama XL ya. Kita hitung dulu berapa nilai impedansinya, yaitu 97 ohm. Maka nilai beda potensialnya adalah arus I ini 2 ampere dikalikan 97 sama dengan 194 volt. Untuk faktor daya atau cos P nya adalah R per Z, maka nilainya adalah 80, R nya ya, R nya 80 dibagi 100 sama dengan 0,8. Ini R nya berarti gabungan dari 2R, R1 tambah R2, 80. Untuk yang keempat, daya yang terpakai atau yang rugi ya, VI cos P, maka V nya adalah 200 kali arusnya 2, cos P nya 0,8, kita hitung semuanya, kita kalikan, hasilnya 320 watt, atau pakai rumus I kuadrat R juga bisa, 2 kuadrat kali 80 sama dengan 320 watt, hasilnya sama ya. Resonansi terjadi dalam rangkaian RLC jika XL itu sama dengan XC. Jika XL sama dengan XC, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Pada keadaan ini nilai Z itu minimum hingga arus maksimumnya untuk nilai V tertentu. Frekuensi resonansi dirumuskan dengan V0 sama dengan 1/2pi akar LC ya, induktansi dan kapasitansi. Bagian 3, kita 5-10, tentukan frekuensi resonansi, rangkaian induktansi 50 mH dan kapasitansi 500 picofarad dengan resistansi dapat diabaikan. Di sini kita lihat untuk rumusnya, kita pakai ini ya, 1/2pi akar LC. Nah, 1/2pi akar L nya mili, maka kita ubah menjadi 10⁻⁻3. Ini pico adalah 10⁻⁻12. Nah, sama dengan 2pi, ini 50 kali 500 kan 5000 ya, min 3 min 12 jadinya min 15, 5000 ya, jadi kan 25 kali 10⁻12 di akar, jadinya 5 kali 10⁻6. Ini ada akarnya, maka 1 ini dikalikan dengan nilai P 3,14 ya, jadi hasilnya adalah ini 31,85 kHz. Ini sudah diubah menjadi kilo. Transformator
Transformator. Alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan di dalam rangkaian AC itu dinamakan dengan trafo atau transformator. Ya. Trafo ini terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang dililitkan pada inti besi yang sama. Jadi arus AC pada salah satu kumparan itu bisa membangkitkan fluks yang berubah dalam inti tadi. Perubahan fluks ini mengimbaskan GGL yang berubah untuk kumparan lain. Efisiensi trafo biasanya sangat tinggi dengan mengabaikan daya yang hilang. Maka untuk rumus daya pada trafo di sini dirumuskan dengan daya dalam kumparan primer itu harus sama dengan daya dalam kumparan sekunder, karena tadi ya ada dua kumparan di sini. V1I1 sama dengan V2I2. Perbandingan tegangan sama dengan perbandingan lilitan juga. Nah, dengan ini ya, karena dia berbanding terbalik untuk lilitannya, maka V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, atau I1 per I2 sama dengan N2 per N1. Jadi ini N1 per N2, untuk arusnya dia kebalik, N2 per N1. N itu jumlah lilitan, I arus, dan V adalah tegangan. Latihan 4. Sebuah trafo step up dipakai untuk menaikkan. Kalau step up berarti dia menaikkan, kalau step down berarti dia menurunkan ya, tegangan jaringan dari 150 menjadi 2000 volt. Kalau kumparan primernya ada 120 lilitan, berapa kumparan sekundernya? Nah, di sini kita pakai untuk ini ya, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Maka V1 nya 150 dibagi 2000 sama dengan 120 dibagi N2, maka nilai N2 adalah ini. N2 pindah ke sini, 120 kali 2000 dibagi 150. Hasilnya adalah 1600 lilitan. Ya. Untuk materi sudah selesai. Tugas kalian bisa mengerjakan 4 soal latihan tadi yang ada di slide ini. Sudah saya lingkari kuning-kuning seperti ini. Nanti untuk latihannya kalian ubah dengan angka NIM terakhir kalian, 3 digit belakang ya. 001 misalkan berarti 1, 052 berarti 052, 143 berarti 143, seperti itu dan seterusnya. Jangan lupa tulis nama, NIM, prodi, dan kelas. Tolong upload di Sunan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.